Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Kali ini saya akan membahas materi tentang trigonometri yang bagian kedua, yaitu rumus jumlah dan perkalian trigonometri. Nah, jadi rumus jumlah dan perkalian trigonometri ini ada 3. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih sudut. Yang kedua, rumus perkalian trigonometri. Dan yang ketiga adalah rumus jumlah dan selisih trigonometri. Kita yang ke pertama dulu ya. Rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, rumus jumlah dan selisih sudut itu artinya biasanya sin dalam penjumlahan. Itu ada 6 jenis. Yang pertama, sin A ditambah B. Itu artinya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Kemudian yang ketiga adalah cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Yang keempat, cos A dikurang B. Cos A, cos B ditambah sin A dikali sin B. Ya. Kemudian ada tan. Tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B tambah tan B dibagi 1 dikurang tan A tan B. A tan B. Kemudian yang ke-6 atau terakhir ada tan A dikurang B. Tan A kurang tan B dibagi 1 ditambah tan A tan B. Nah, gitu ya. Ini adalah bermacam-macam rumus. Rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, rumus ini digunakan untuk apa? Nah, rumus ini digunakan apabila ada soal tapi angkanya itu bukan sudut istimewa. Ya, contohnya gini lah, biar jelas ya soalnya. Nilai dari sin 15 adalah, nah kalau 15 itu kan bukan sudut istimewa kan, makanya kita gunakan rumus-rumus ini. Sin 15 itu sama artinya dengan sin 45 dikurang 30. Ya kan? Berarti kita menggunakan sifat yang kedua. Rumus yang kedua maksudnya. Berarti sin 45 dikali cos 30 kurang cos 45 dikali sin 30 sama dengan setengah akar 2 cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 kurang cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah ya. Kemudian 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 ya. Kalau kita menggunakan sifat aljabar, maka hasilnya adalah 1/4
akar 6 min akar 2. Tuh ya, jelas. Ini hasilnya. Tuh ya. Kemudian ada tan atau cos juga bisa. Tinggal kita sesuaikan saja angkanya. Misalkan kalau sin berapa, tapi pengurangannya itu merupakan sudut istimewa. Kenapa? Agar kalau sudut istimewa kan kita sudah diketahui hasilnya ya. Tidak seperti sudut-sudut yang lain. Makanya 15 ini kita buat menjadi 45 dikurang 30. Ngerti ya sampai sini? Jelas? Kemudian yang kedua adalah rumus perkalian dari trigonometri. Nah, rumus perkalian ini bedanya kali ya, ke tambah. Ada 4 ya. Yang pertama 2 dikali sin A dikali cos B sama dengan sin A ditambah B tambah sin A min B. Nah, itu. Kemudian yang kedua 2 dikali cos A sin B sama dengan sin A ditambah B dikurang sin A dikurang B. Dua cos A cos B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Ini ya. Kemudian yang keempat 2 sin A sin B sama dengan min atau negatif. Ini tanda kurung B, kurungnya kurung kurawal ya, beda. Cos A ditambah B tambah cos A dikurang B. Nah, gitu. Ini adalah rumus dari perkalian trigonometri. Nah, ini rumus ini digunakan untuk mengubah bentuknya ke dalam bentuk penjumlahan ya. Misalkan ada contoh soalnya ya, soal nyatakan ke dalam bentuk penjumlahan. Bentuk penjumlahan itu yang ibaratkan dijumlah ya, nanti akan dibahas. Misalkan contohnya berapa ya? Contoh soal 2 cos 43 dikali cos 35. Ini ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kita lihat cos berarti masuknya ke yang ini ya. Cos A-nya itu 43 ditambah 35 tambah cos 43 kurang 35 sama dengan cos 78 kurang ditambah cos 8 ya, 43 dikurang 35 8. Ini hasilnya ya. Kemudian contoh yang kedua, contoh soal yang kedua ya.
2 cos 75 kali sin 15. Nah, ini polanya adalah cos sin, berarti yang ini ya, pakai rumus yang ini. Sama dengan sin 75 ditambah 15 kurang sin 75 kurang 15. Sin 75 ditambah 15 dikurang sin 75 dikurang 15. Jadi sin 90 kurang sin 60. Sin 90 1. Sin 60 setengah akar 3. Berarti hasilnya ini ya. Ngerti ya sampai sini? Jelas? Nah, kemudian yang ketiga ada rumus jumlah dan selisih trigonometri. Nah, kalau yang pertama tadi kan rumus jumlah dan selisih sudut. Kalau sekarang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ini sebenarnya agak banyak ya, tapi tidak apa-apa, akan saya tulis satu persatu ya. Yang pertama ada sin A ditambah sin D sama dengan 2 sin A ditambah B per 2 cos A dikurang B per 2. Kemudian ada sin A dikurang sin B. Sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 sin A dikurang B per 2. Ya. Kemudian yang ketiga ada cos A ditambah cos B. Cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 cos lagi A dikurang B per 2. Nah, gitu ya. Kemudian ada cos A dikurang cos B. Cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin A ditambah B per 2 sin A dikurang B per 2. Nah, gini ya. Nah, selain sin dan cos, ada juga tan ya. Jangan lupakan tan. Tan A ditambah tan B sama dengan tan A ditambah B kali 1 dikurang tan A tan B. Kemudian ada tan A dikurang tan B. Tan A min B satu ditambah tan A tan B. Nah, selain ada 2 yang dijumlahkan, kita juga bisa jumlahkan antara sin tambah sin tambah sin. Nah, jenis yang berikutnya ini adalah 3 kali penjumlahan. Contoh, sin A ditambah sin B ditambah sin C sama dengan 4
sin A per 2 kali sin B per 2 kali sin C per 2 ya. Kemudian ada juga cos. Cos A ditambah cos B ditambah cos C sama dengan 1 ditambah 4 sin A per 2 sin B per 2 sin C per 2 ya. Sebenarnya ini sin sama cos ini hampir sama, cuman kalau cos bedanya kita ditambahkan 1 di depannya ya, sisanya sama kayak sin. Berarti cos A ditambah cos B ditambah cos C nilainya adalah 1 ditambah sin A tambah sin B tambah sin C ya, sama saja. Kemudian ada tan A ditambah tan B ditambah tan C sama dengan tan A dikali tan B kali tan C. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ya, kalau bisa dihafal ya, agar lebih bagus. Ini saya akan kasih contoh soalnya ya. Soal tentukan nilai dari sederhanakan sin 32 ditambah sin 28. Nah, kita disuruh untuk menyederhanakan saja ya. Karena ini sin ditambah sin berarti kita pakai sifat yang mana? Yang pertama ya, yang ini. Berarti 2 sin 32 ditambah 28 per 2 cos 32 dikurang 28 per 2 sama dengan 2 sin 32 ditambah 28 itu 60 dibagi 2 30 dikali cos 32 dikurang 28 4 dibagi 2 2. Nah, gitu. Berarti 2 dikali sin 30 setengah cos 2 dikali setengah 1, karena 1 tidak usah ditulis, berarti hasilnya adalah cos 2. Ini adalah bentuk sederhananya. Jelas ya sampai sini? Untuk yang bagian kedua hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.